Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang di YouTube channel Al-Islam Channel. Barakallahu fikum, pemirsa sekalian, apa kabar semuanya? Semoga keluarga pemirsa, keluarga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Baik, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Kenapa kita membahas itu? Karena manusia itu punya kecenderungan, ketertarikan terhadap harta, terhadap uang, dan unsur-unsur materi lainnya. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu menyukai harta dengan cinta yang begitu banyak. Nah, di dalam Islam, harta ini memiliki peranan yang penting. Kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Arab, harta itu disebut dengan malun. Nah, mala yamilu itu bisa diartikan dengan condong atau tertarik. Maka harta itu memang sesuatu yang menjadikan kita condong kepadanya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, yaitu pada ayat yang kelima, Allah berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Prinsip kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim di dalam melihat harta adalah sesuai dengan ayat ini yang berbunyi, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ringkasnya, menurut ayat ini, harta itu disifati sebagai pokok kehidupan. Maknanya, memang harta itu betul-betul sesuatu yang menunjang kehidupan seorang manusia. Bagaimana kemudian dia nanti makan, dia belajar, dia beraktivitas, dia membahagiakan orang lain, atau dalam rangka mendapatkan maslahat-maslahat tertentu dan menjauhi madarat, semua membutuhkan fasilitas yang disebut dengan harta. Nah, maka karena kecenderungan kita terhadap harta, kebutuhan kita terhadap harta, Rasulullah SAW memberikan peringatan, wanti-wanti, bukan dalam rangka supaya kita meninggalkan mencari harta, tetapi supaya kehidupan kita itu selaras dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umurihi fima afnah, sampai dia ditanya, maksudnya dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan kemana dia membelanjakannya. Wa an jismihi fima ablahu, dan tentang tubuhnya bagaimana dia menggunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka barakallahu fikum, pemirsa sekalian, keluarga sakinah mawaddah warahmah, di sini kita perlu mempelajari bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk mencari harta, mengumpulkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membelanjakannya pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bisa bertanggung jawab pada dua hal ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang nikmat di dunia, begitu juga kehidupan yang nikmat di akhirat. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, prinsipnya harta yang sudah kita cari dengan cara yang halal, yang thayyib, maka menjadi milik kita. Orang lain pun begitu, dia mencari harta, maka menjadi milik dia.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kepada hamba-hambanya untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil itu seperti apa? Ada banyak, misalnya pencurian, perampokan, begal, atau misalnya kalau yang lebih sistematis namanya korupsi. Kemudian marking up dana yang tidak masuk akal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada juga di antara cara mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu adalah pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih maksudnya? Maksudnya begini. Apabila ada seorang muslim atau muslimah wafat, dia meninggal dunia, kemudian ahli warisnya itu membagi harta yang ditinggalkan oleh mayit ini dengan cara-cara yang tidak sesuai atau tidak sebagaimana Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW ajarkan di dalam sunnah-sunnahnya. Maka pembagian itu meskipun disepakati, disetujui oleh semua ahli waris, selama menyelisihi aturan agama kita, maka itu disebut dengan cara yang batil, cara yang salah, maka hukumnya tidak boleh. Nah, maka di episode ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari bahwa dengan membagi warisan sesuai dengan faraid, maka akan didapatkan keberkahan, kedamaian di dalam kehidupan keluarga kita. Pemirsa Al-Islam Channel yang kami muliakan, hafidhakumullahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ilmu faraid? Nah, sebelum kita membahas makna dari ilmu ini, kita mungkin bisa melihat di sekitar kita, di keluarga kita, atau di masyarakat kita, banyak praktek-praktek pembagian warisan yang kemudian ujung-ujungnya selang beberapa waktu terjadi keributan, konflik di antara keluarga, pertengkaran, bahkan ada saling menghilangkan nyawa, wal'iya'udzubillah. Nah, maka Islam hadir untuk menangani, mengatasi konflik-konflik yang seperti itu. Disebutlah dengan ilmu faraid, ilmu yang tujuannya adalah menyampaikan harta dari mayit, almarhum atau almarhumah, kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian mereka, tanpa mendolimi pihak manapun. Nah, itu yang disebut dengan ilmu faraid, ilmu yang digunakan untuk menyampaikan harta peninggalan mayit kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini sumbernya berada di dalam Al-Quran. Nanti pemirsa bisa cek di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Jadi rumus-rumusannya itu datang semua langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung. Nanti hal-hal yang sifatnya ijtihadi atau tidak terdapat di dalam 3 ayat itu pasti ada penjelasannya oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan para imam-imam fikih mazhab. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ilmu ini sebetulnya bukan ilmu yang sulit-sulit amat, cuman memang agak langka karena jarang diobrolin di sekitar kita, jarang jadi perbincangan di tengah-tengah keluarga kita, dianggap tabu. Apabila ada orang yang meninggal di antara keluarga kita, ketika salah satunya yang masih hidup membicarakan tentang waris, dianggap tabu, dianggap kamu itu tidak sopan, orangnya baru meninggal kok sudah bahas hartanya, seperti itu. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini bisa diatasi dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik, yang beradab, yang sopan, tetapi tidak mengulur-ulur waktu, tetapi tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan supaya masalah bisa segera diselesaikan. Nah, pemirsa Al-Islam Channel yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum mempelajari ilmu faraid ini sebetulnya fardu kifayah. Jadi nggak semuanya harus belajar, harus pinter, tetapi perlu, misalnya di sebuah tempat, di sebuah desa atau kampung, ada salah satu orang yang menguasai betul tentang ilmu faraid ini. Untuk saat ini, alhamdulillah, negara kita telah memfasilitasi dengan keberadaan KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, pemirsa boleh tahu bahwa kantor urusan agama itu tidak hanya mengurusi masalah pernikahan, masalah perceraian, tetapi juga mengurusi tentang wakaf dan masalah faraid. Jadi kalau pemirsa tidak menemukan ustadz atau ustazah di tempat tinggal pemirsa, maka bisa menuju ke kecamatan, ke kantor KUA. Nanti bisa konsultasi di situ tentang permasalahan ilmu waris. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kemudian
mempelajari dan khususnya mengamalkan, mempraktekkan ilmu faraid ini sesuatu yang penting, yang wajib, karena di dalamnya ada maksud-maksud yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan kita sebagai hamba. Nah, kemudian maslahat-maslahat ini dikenal dengan istilah maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya para hamba itu bisa mengambil manfaat dari kewajiban syariat tersebut. Diwajibkan bagi kita untuk membagi harta warisan sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, untuk menjaga agama kita. Untuk menjaga Islam itu selalu ada di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. La yarisul muslimul kafira wala al kafirul muslima. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, di dalam agama kita boleh terjadi transaksi antara orang kafir dan orang muslim pada perniagaan, hukumnya boleh. Pada hutang piutang, hukumnya pun boleh. Pada wasiat, hukumnya juga boleh. Tetapi pada hukum waris mewarisi, hukumnya menjadi haram, tidak boleh. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim, jika muslim itu sudah wafat, maka hanya berhak dimiliki oleh orang muslim saja. Loh, ini kok kayaknya fanatik banget sama agama. Padahal itu anak kandungnya loh, tapi beda agama, kok bisa nggak dapat warisan? Ya begitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu seseorang yang amanah, seseorang yang tidak pernah berdusta, tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, barakallahu fikum, maka kalau kita pahami di masyarakat kita itu banyak orang yang kemudian berpindah keimanan hanya karena masalah ekonomi. Kita tidak meremehkan masalah ekonomi. Kadang-kadang ada orang yang bilang, ya keluar dari agama gara-gara sekotak mie misalnya, sekotak mie instan. Kita harus memahami bahwa di beberapa tempat memang ada wilayah-wilayah yang sulit ekonominya, sulit mendapatkan uang, sulit untuk bertahan hidup. Maka jika kita peduli terhadap keimanan orang-orang tersebut, maka pasti kita akan memberikan bantuan harta. Kita akan berdonasi, kita akan berinfak supaya saudara-saudara yang di tempat yang terpencil atau jauh itu tetap terjaga keimanannya sampai akhir hayatnya. Jika kemudian kita peduli kepada orang lain yang bukan saudara kita, maka harusnya kita lebih peduli lagi kepada keluarga kita, sedarah kita. Nah, oleh sebab itu, Islam menetapkan bahwa harta yang sudah dikumpulkan oleh seorang muslim, maka diharapkan harta itu pasti halalan thayyibah, barokahnya banyak. Nah, jika harta itu kemudian disalurkan, diberikan kepada ahli waris yang muslim, maka insya Allah harta itu akan bermanfaat, digunakan oleh ahli warisnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka maksiat. Tapi jika harta yang sudah dikumpulkan oleh orang Islam tadi, kemudian dia wafat, hartanya diwariskan kepada orang-orang kafir, maka harta itu menjadi sia-sia. Karena seluruh amalan orang-orang kafir itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berderma, meskipun dia membantu dengan harta itu, meskipun dia mengurusi anak yatim, tapi semua pahalanya tertolak dan harta itu menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerapan hukum waris Islam ini juga bisa menjaga harta kita. Maksudnya apa? Maksudnya ya harta itu tetap utuh, nilainya bertahan dengan baik, dan harta itu sampai kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Itu maksud dari menjaga harta. Artinya, kalau harta itu sampai ke orang yang salah, maka harta itu akan hilang begitu saja, akan dimanfaatkan dengan cara yang salah juga. Tapi, kalau harta itu sampai kepada ahli waris yang berhak, maka ahli waris yang berhak tadi akan merasakan bahwa, wah, ini rezeki betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiban, maka ini pasti baik untuk kehidupan saya, barokah. Gitu, misalnya seorang ayah wafat, dia punya istri, punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, punya ayah dan ibunda. Maka harta yang ditinggalkan oleh almarhum tadi ya memang untuk mereka saja, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan untuk ayah ibundanya. Adapun saudara kandung, paman, semua tidak berhak mendapatkan warisan menurut komposisi ini. Nah, mereka yang menerima ini kemudian bisa memanfaatkan harta tersebut tanpa khawatir adanya konflik dengan orang lain.
Kenapa bisa tidak khawatir? Kenapa bisa tenang? Karena memang pembagiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang bagi, bukan maunya saya, bukan karena hawa nafsu saya. Cuman Allah sudah tetapkan bagian saya segini, bagian kamu segitu, dan seterusnya. Nah, penetapan inilah yang kemudian adil dan kemudian menjaga kita dari konflik-konflik perebutan harta waris. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, maksud yang selanjutnya, maqasidus syariah yang selanjutnya adalah menjaga jiwa. Kalau hartanya terlindungi, tidak ada konflik, maka tidak ada pertumpahan darah, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada orang yang mati sia-sia dalam perebutan harta waris. Gitu. Nah, ini maksud dari pembagian warisan menurut faraid atau menurut hukum Islam. Kemudian ada tambahan bahwa sabda Rasulullah SAW, seseorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya sedikit pun. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Ada seorang ayah, dia mungkin berprofesi sebagai dokter spesialis jantung misalnya. Nah, kemudian datang pasien, ternyata anaknya sendiri. Nah, sakit jantung, ditangani oleh beliau. Qadarullah, anaknya ini meninggal di dalam proses operasi yang ditangani oleh ayahnya sendiri. Maka di dalam hukum Islam, hilangnya nyawa anak di tangan ayahnya ini meskipun tidak sengaja, dalam pendapat satu mazhab itu bisa menggugurkan hak pewarisan, sehingga si ayah tidak bisa dapat warisan dari anaknya. Gak bisa. Nah, yang tidak sengaja saja bisa menggagalkan, menggugurkan hak waris, apalagi pembunuhan yang sengaja. Contoh, kadang-kadang ada di masyarakat kita itu, misalnya seorang anak punya ayah yang sudah tua banget, sakit-sakitan, koma berbulan-bulan, tidak hidup, tidak pula mati. Itu mau dibilang mati, tapi jantungnya masih berdetak, indikator mesin di samping tempat tidurnya itu masih menyala, otaknya masih bekerja, tapi tidak bangun dari tidurnya, koma berbulan-bulan, bahkan ada yang menahun. Nah, anak-anaknya ini tahu ayahnya kaya, asetnya di mana-mana, tabungannya banyak, depositonya banyak, dan dia mau minta nggak bisa karena ayahnya berada dalam keadaan koma. Nah, tapi kalau nunggu warisan kok belum mati-mati, begitu mah. Misalnya salah satu anaknya kemudian mencelakai ayahnya, mencabut selang oksigennya misalnya, atau mematikan listrik di rumah sakit tersebut. Ini aneh-aneh kayak di sinetron aja pemirsa ya. Ya, intinya dia berniat membunuh, menghilangkan nyawa ayahnya. Maka jika dia berhasil, ayahnya mati, maka hartanya itu menjadi warisan untuk seluruh ahli warisnya yang berhak kecuali si pembunuh. Maka pembunuh tidak mendapatkan harta sama sekali, gak dapat. Kenapa gak dapat? Begitulah ketetapan agama kita melalui lisan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga jiwa. Jadi tidak ada yang tergesa-gesa menghilangkan nyawa orang lain, kerabatnya, dalam rangka mempercepat mendapatkan warisan. Tidak ada. Ini senada dengan sebuah kaidah fikih, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa menyegerakan untuk mendapatkan sesuatu yang memang belum waktunya, maka dia justru tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita mau agak jauh sedikit, maka kita akan sampai di maqasid yang berikutnya, yang keempat, yaitu menjaga nasab, menjaga garis keturunan. Coba kita lihat kaidah yang tadi, yang sebelumnya. Misalnya ada laki-laki dan perempuan punya rasa, saling suka. Nah, namanya laki-laki dan perempuan itu kalau sama-sama suka akan muncul hawa nafsu, maka biologisnya akan bereaksi. Nah, jika mereka menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, apa itu? Hubungan badan, hubungan suami istri. Kalau mereka menyegerakan hubungan badan sebelum akad pernikahan, maka justru mereka akan diharamkan, tidak mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan dari hubungan badan itu. Gimana sih maksudnya? Begini, kalau laki-laki menikah dengan perempuan, lalu mereka melakukan hubungan badan, maka mereka akan mendapatkan kesehatan, mendapatkan kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan mendapatkan keturunan, keluarga besar yang mendoakan, memberi selamat, memberi hadiah, dan seterusnya. Tapi jika laki-laki dan perempuan itu kemudian terburu-buru melakukan hubungan badan sebelum melakukan pernikahan, maka yang terjadi adalah misalnya mereka dikaruniai anak,
maka justru cibiran orang lain yang keluar. Tidak ada yang memberi hadiah, ini anak hasil perzinahan, anaknya dianggap anak haram, padahal tidak melakukan dosa apa-apa, karena justru orang tuanya yang berbuat dosa tadi. Maka pembagian warisan menurut faraid atau menurut hukum Islam itu bisa menjaga nasab. Bagaimana bentuknya? Karena apa? Karena harta yang ditinggalkan itu memang paling banyak untuk anak-anak. Nanti pemirsa bisa coba dalam kalkulator waris bahwa ternyata misalnya pasangan, salah satu suami atau istri itu wafat, sebesar apapun pasangan mengambil hak waris, tetap anaklah yang mengambil bagian terbesar dari warisan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, di sini maksud kandungan ayat ini adalah pemberian waris dengan hukum faraid, hukum waris Islam itu dalam rangka mempersiapkan generasi yang kuat dan cukup berkecukupan dari sisi harta. Dan ini sebetulnya sudah tabiat orang tua, sudah naluri. Fitrahnya orang tua itu memang bekerja, mengumpulkan harta, itu memang demi anak, untuk kebutuhan anak. Maka Allah pun tidak menyia-nyiakan usaha orang tua tersebut. Tidak menyia-nyiakan amal-amal orang tua semasa hidupnya yang berjuang keras, memeras keringat, membanting tulang, kadang-kadang meneteskan darah supaya memiliki harta. Memang itu untuk anak-anaknya, dan kemudian setelah orang tua ini meninggal, Allah jaga. Allah peruntukkan harta itu memang untuk anak-anaknya almarhum atau almarhumah. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa sekalian, pemirsa Al-Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, maqasidus syariah di dalam ilmu faraid adalah untuk menjaga akal kita. Kita sama-sama tahu bahwa manusia itu punya batasan, punya atapnya, punya atap langitnya, bahwa kemampuan akal kita ini sehebat apapun otak kita tetap ada batasannya, tetap akan kalah dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima. Maka karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rizki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang berikan kita harta, maka Allah pun berikan aturan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kita mati, harta kita nanti diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kita selalu mengatakan, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jika salah seorang di antara kita ada yang wafat atau meninggal dunia. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Kita, ya diri kita, jiwa kita, harta kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita wafat, maka harta itu milik Allah. Karena pada dasarnya seluruh yang ada di langit dan bumi ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah bagikan untuk ahli waris kita yang berhak tadi. Dengan begitu akal kita akan tetap sehat, tidak sok tahu, tidak merasa paling iye, paling bijak di dalam membagi warisan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti sore. Kok nanti sore? Misalnya sekarang jam 11 siang. Kita aja tidak tahu apa yang akan terjadi jam 1 siang. Kita tidak tahu. Maka dengan memasrahkan hitungan pembagian waris dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebetulnya menjadikan akal kita rileks, menjadikan pikiran kita tenang, menjadikan batin kita damai. Pasrah, tawakkalna 'alallahi ta'ala. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena pembagian waris tetap memerlukan akal, tetapi akal ini harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada bagian-bagiannya, 1/4, setengah, 1/8, dan seterusnya. Akal kita itu digunakan untuk menghitungnya. Adapun rumusnya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, setelah mempelajari hal-hal utama di atas tadi, agaknya kita perlu tahu bahwa di dalam agama kita, ketika salah seorang wafat, kemudian hendak dibagikan warisan kepada ahli warisnya, maka perlu untuk memenuhi 3 prinsip dasar. Nih, kalau ada yang mati, ayo kita bagi warisannya, ayo, kan dapat ya, senang dong ya. Tapi jangan lupa, jaga 3 hal. Yang pertama, harus syar'i. Harus syar'i, pembagian warisan itu harus syar'i. Harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib bagi setiap muslim, wajib hukumnya. Maka
Kita harus menjauhkan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pembagian waris yang tidak syar'i. Misalnya, membagi warisan sebelum yang punya harta wafat. Nah, ini orangnya masih hidup tapi udah bagi-bagi warisan. Ini istilahnya kurang tepat. Atau yang berhak dapat warisan cuma laki-laki aja. Nah, ini tidak syar'i. Atau yang dapat perempuan aja, juga tidak syar'i. Atau yang dapat yang tua aja, juga tidak syar'i. Yang syar'i yang gimana? Ya, yang disebutkan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 Allah. Nah, dengan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan faraid, maka kita akan mendapatkan janji Allah, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah janji-janji, itulah ketetapan-ketetapan Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Tapi sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan pembagian warisan dengan hukum Islam, dengan faraid, sengaja, maka wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menentang hukum-hukumnya, yudkhilhu nara, akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan bagi mereka, bagi dia azab yang pedih. Nah, ini teman-teman harus waspada. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh Maha Adil. Kalau taat, nurut, masuk surga, kekal. Nggak taat, ngeyel, udah dikasih tahu, masuk neraka. Kadang-kadang ada yang kekal, ada yang tidak. Tapi jangan nggak usah nunggu masuk neraka lah. Orang bermaksiat di dunia itu, dia sudah akan mendapatkan efeknya. Misalnya seorang ayah, dia bermaksiat, dia bekerja dengan cara yang tidak halal, mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, maka akan ada penyimpangan di dalam rumah tangganya. Istrinya tidak menyenangkan, anak-anaknya tidak menurut, kendaraannya cepat rusak, dan lain sebagainya. Itu sudah neraka di dunia, sudah ketidaknyamanan di dunia, apalagi di akhirat. Tapi perhatikan, ada orang-orang tuh yang mencari harta setahun nggak dapat seberapa, sebulan di bawah UMR kadang-kadang, tapi halalan, thayyiban, istrinya, Masya Allah, menyenangkan dilihatnya, ucapannya menyejukkan, anak-anaknya solih, solihat, kendaraannya sehat, aktivitasnya lancar, ibadahnya tidak ada yang terganggu, dan seterusnya. Ini barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, pemirsa Al Islam Channel, yuk kembali kepada syariat Islam di dalam pembagian waris. Kalau ragu-ragu, maka minta tolong kepada siapa? Kepada ustadz, ustazah, kiai, atau ajengan, atau kalau ada kenalan para habaib juga bisa. Apalagi habaib ini orang yang hati-hati dalam masalah harta. Para habib, para keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka aja tidak berani mengambil zakat, gitu. Apalagi mengambil yang haram. Nah, sesuatu yang zakat, yang halal untuk fakir miskin dan 8 asnaf itu, para habaib tidak berhak menerimanya, karena mereka adalah zuriyah Rasulullah SAW. Kita bisa minta tolong mereka. Kalau tidak ada, minta fasilitasnya atau ditengahi oleh KUA. Barakallahu fikum. Kemudian prinsip yang kedua ketika membagi warisan adalah segera. Segera, teman-teman yang dirahmati Allah. Apa maknanya segera? Ya cepat. Pendefinisian terhadap aset atau harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum ini harus segera dilacak hartanya, harus dilacak siapa ahli warisnya yang berhak menerima. Nah, baru kemudian segera diumumkan bagian-bagiannya. Ini segera harus satset. Nah, ini kita sebagai seorang mukmin muslim ketika pembagian warisan itu harus jadi tim yang satset. Jangan bertele-tele. Ya. Adapun pembagian real hartanya, misalnya ada rumah, ada tanah, ada mobil, dan lain-lain yang memang butuh waktu dalam menjualnya, butuh waktu di dalam mewujudkan menjadi uang, atau misalnya ada kontrakan 200 pintu, ada rumah yang disewakan, macam-macam. Nah, pembagian real hartanya tidak apa-apa berjalan dengan adanya waktu di masa depan. Tetapi pendefinisian melacak seluruh harta, melacak ahli waris yang berhak, dan pengumuman bagian ini harus segera. Nah, syukur-syukur dikuatkan dengan hitam di atas putih. Ada surat pengumuman dari keluarga besar bahwa almarhum meninggal. Ternyata dia meninggalkan istri, anak, ini dan itu. Nah, masing-masing mendapatkan bagian segini, segini, segini. Ada hitam di atas putih, disaksikan oleh seluruh keluarga, ditandatangani di atas materai misalnya.
Apalagi jika ada notaris, nah itu luar biasa, lebih rapi lagi. Barakallahu fikum. Nah, kenapa harus segera? Supaya hak-hak ahli waris segera terpenuhi, terhindar dari konflik buruk sangka, suudzon. Wah, jangan-jangan udah diambil nih. Misalnya ada seorang anak laki-laki meninggal, dia punya istri, udah punya anak, kok harta warisnya tidak diumumkan untuk siapa-siapa aja. Maka kemudian mertua curiga, suudzon kepada mantunya, mantu suudzon sama mertuanya, anak-anak curiga sama orang tua dan kakek neneknya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian segera itu juga akan menjadikan kita selamat dari memakan harta anak yatim. Karena praktek memakan harta anak yatim yang samar, yang tidak kita sadari, itu terjadi justru di dalam keluarga sendiri. Ketika seorang ayah wafat, dia meninggalkan harta yang banyak, tapi tidak segera diumumkan bagian-bagian untuk ahli warisnya, kemudian harta itu dikuasai oleh ibu, tanpa pendataan yang rapi, yang rinci, maka kemudian ada harta-harta anak ini yang kemudian dipakai oleh ibunya, dimakan oleh ibunya. Wa na'udzubillah, apalagi misalnya dia jadi janda, selesai masa iddahnya, datang laki-laki, oh janda kaya nih, dinikahi. Maka sesungguhnya mereka telah memakan harta anak-anak yatim, harta dari ayahnya yang sudah mati tadi, warisan tadi justru dimakan oleh ibunya sendiri dan ayah tirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kita akan bahas, pemirsa Al-Islam Channel, penyimpangan-penyimpangan di dalam pembagian warisan, khususnya di Indonesia ini. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian prinsip yang terakhir adalah akurat. Jadi harus detail, jelas, teliti. Harta waris ini, pemindahan haknya harus disampaikan betul-betul kepada orang yang berhak. Datanya harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan, apalagi penyimpangan, apalagi ketidakadilan. Nih, harus akurat. Maka memang harus cepat, tapi tidak asal-asalan, cepat dan akurat. Nah, jika di awalnya sudah betul syar'i, kalau di awalnya sudah betul, dibagi warisannya dengan cara yang syar'i, maka bisa dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Tapi kalau di nomor satunya sudah tidak syar'i, maka jangan harap nomor 2 dan 3 ini bisa terlaksana. Maka barakallahu fikum, kunci yang pertama tetap harus syar'i terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Nah, kalau prinsip-prinsipnya sudah tahu, maka kemudian kita tinggal masuk ke bagian terakhir untuk episode kali ini, yaitu hak aset. Nih, ada seseorang sudah meninggal, kita udah paham, oh warisannya harus dibagi dengan hukum Islam, karena tujuan syariatnya begini-begini. Nah, kemudian prinsipnya ada 3, harus syar'i, segera, dan akurat. Nah, udah nih, udah siap kita, udah. Nah, terus gimana baginya hartanya? Nah, kadang-kadang muncul keraguan, kebimbangan, bingung. Maka barakallahu fikum, maka harta itu sebetulnya tidak boleh langsung dibagi sebagai warisan, ada urutannya. Yang pertama, untuk ngurusi jenazah. Jadi pengurusan jenazah itu yang paling baik adalah dengan harta almarhum itu sendiri. Itu yang paling baik. Tapi kalau kemudian anak-anak atau saudaranya ada yang kemudian mau mengcover, udah pengurusan jenazahnya saya aja, biar harta warisannya nggak berkurang banyak, boleh-boleh saja, dipersilahkan. Nah, kalau sudah, harta itu perlu dicek, apakah sudah sampai nisab sehingga harus dikeluarkan zakatnya jika haul, ataukah ada saham-sahamnya yang sudah muncul dividennya, sudah dizakati atau belum. Hak-hak Allah ini harus ditunaikan, zakat-zakat dari harta-harta tersebut. Kemudian hak suami istri, maksudnya bagaimana? Kadang-kadang suami istri itu suka mencampur harta, dijadiin satu, ya, menikah bertahun-tahun lamanya semuanya bekerja, suaminya masih bekerja, istrinya sudah tidak bekerja, tapi beli saham. Nah, tapi hartanya dikumpulkan jadi satu rumah, ada mobil, macam-macam. Nah, ini harus dimurnikan. Dipisah dulu mana harta suami, mana harta istri. Kalau yang meninggal suami, yang dibagi hartanya suami saja. Harta istri tetap milik dia. Gitu, tidak dicampurkan ke harta suami. Begitu juga sebaliknya, jika istri wafat, maka dimurnikan. Harta yang dibagi sebagai warisan harta istri saja, yang memang harta suami tetap milik dia, tidak kemudian dicampur dengan harta istri untuk dibagi, tidak. Barakallahu fikum. Nah, kemudian hak bersama orang lain atau hutang piutang harus segera dilunasi. Hutang dilunasi, piutang ditagih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini penting. Bab hutang piutang ini penting. Nanti mungkin perlu episode khusus untuk membahasnya, tetapi secara umum kita perlu untuk melakukan hitam di atas putih, pencatatan terhadap hutang. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Nanti pemirsa Al-Islam Channel bisa
bisa baca, dan silahkan dihafal. Cuman satu halaman doang kok, satu ayat tapi satu halaman. Itu panjang, memang hutang tuh urusannya panjang. Nah, dengan pencatatan hutang yang rapi, ahli waris enak, mau nagih siapa, gampang, ditagih orang, oh iya, nggak usah ngelak, karena memang ada catatannya. Dan ingat, ketika kita melaksanakan perintah Allah, sesepele mencatat transaksi hutang piutang, itu Allah akan berikan kita pertolongan. Jika kita berhutang, maka Allah akan tolong kita untuk melunasi hutang tersebut. Jika kita memberikan piutang kepada orang lain, Allah akan bantu dia yang berhutang kepada kita untuk melunasi hutangnya. Dan harta kita tetap barokah insya Allah. Barakallahu fikum. Kalau sudah, baru kemudian ditunaikan wasiat. Jika almarhum atau almarhumah meninggalkan wasiat. Wasiat di sini maksudnya adalah wasiat harta untuk selain ahli waris yang berhak menerima warisan. Total seluruh wasiat itu maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh ahli waris tadi setelah dikurangi transaksi-transaksi di awal. Kalau udah selesai, barulah ya ini harta ini yang disebut dengan warisan untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak. Barakallahu fikum. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada video ini. Semoga kita sama-sama bisa mendapatkan faedah, pelajaran ilmu yang bermanfaat. Kita bisa bagikan info ini kepada saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, dalam rangka untuk menebarkan kasih sayang, supaya keluarga umat Islam ini senantiasa berada dalam kedamaian, tidak ribut dalam masalah harta. Karena sebetulnya masalah di dalam keluarga itu bukan masalah ekonomi, tetapi komunikasi. Bagaimana menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hikmah, dan bagaimana tetap bersabar merespon tetap bersabar terhadap respon dari keluarga-keluarga kita atau kerabat kita yang belum mau menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mendoakan mereka supaya pintu hidayah tetap dibukakan untuk kita semua sampai akhir hayat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al baitana wa buyutal muslimin fiha sakinah wal mawaddah war rahmah. Allahumma hfadz baitana wa buyutal muslimin minasyiqi wat talaq. Ya Allah, jagalah, jadikanlah rumah kami, rumah kaum muslimin itu damai, di dalamnya sakinah, mawaddah war rahmah, aman, selamat dari pertikaian, perpecahan maupun perceraian yang buruk. Dan kita pun meminta kepada Allah, Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah kami semua dengan yang halal-halal dari kamu, kayakanlah kami dengan karuniamu. Dengan demikian maka kita tidak tergoda untuk yang haram-haram, apalagi mengambil harta warisan saudara kita dengan cara yang batil. Terima kasih telah menyimak video ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon maaf atas salah kata, salah ucap, dan ungkapan-ungkapan yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.